Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. 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 Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahu Allah. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Berbicara tentang momen saat ini adalah momen Hari Raya Idul Fitri dan halal bihalal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Kita sudah selesai menjalankan kewajiban kita sebulan penuh dan sekarang adalah momen halal bihalal. Halal bihalal, menghalalkan yang sudah halal. Dalam istilah halal bihalal tidak pernah terjadi di negara yang lain kecuali di negara Indonesia. Dalam konsep agama adalah silaturrahim. Silaturrahim diambil dari ayat di sida Allah Subhanahu wa taala, juga diambil dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adat istiadat, kebiasaan kita di suku Indonesia adalah setelah usai hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, kita berikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita ibadah yang luar biasa di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan puasa, ibadah rutinitas tarawih, membaca Al-Quran atau tadarrusan, kemudian diakhiri dengan pembayaran zakat fitrah. Maka semua rangkaian ibadah kita sebulan penuh di bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan menjadi minal aidin, orang yang kembali fitrah, wal faizin, orang yang kembali sukses nanti di akhirat, wal makbulin, juga kita menerima seluruh rangkaian ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Id artinya kemenangan, fitri artinya fitrah, kembali suci seperti kita keluar dari rahim ibu kita. Kemudian fitrah juga kembali suci dari hati yang dendam, dari hati yang hasad, dengki. Sehingga momen fitrah ini kita jadikan sebagai momen saling memaafkan di antara sesama kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel Mi'rajus Sibyan TV, berbicara tentang silaturrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dijamin di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, rezeki yang melimpah, maka perbanyaklah silaturrahim, menyambung hubungan rahim kita, hubungan persaudaraan kita, hubungan akidah kita, saudara seakidah, dan hubungan wataniyah, yaitu saudara setanah air kita. Berbicara tentang silaturrahim juga, kita menjadikan apa yang menjadi terputus akan terhubung kembali. Itu namanya silah. Ar-Rahim menyambung kasih sayang kita. Yang kurang berbicara jadi banyak bicara, yang kurang hubungan komunikasi jadi menyambung komunikasi. Ini makna daripada silaturrahim. Halal bihalal, menghalalkan yang sudah halal. Maka pada momen halal bihalal, tidak hanya orang yang tempat ada permasalahan, sengketa ataupun dendam kita menyambung silaturahim, tetapi hubungan persaudaraan yang sudah menyambung kita tingkatkan,
hubungan komunikasi yang selama ini berjalan kita tingkatkan, sehingga makna peningkatan itu berada di bulan Syawal. Syawal artinya bulan peningkatan untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita yang ada di bulan suci Ramadan. Pemirsa channel Mi'rajus Sibyan TV, manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, manusia itu tergolong menjadi zalimul li nafsi, yaitu manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Mana dia adalah orang ahli pendosa, orang ahli maksiat. Maka inilah orang yang zalimul li nafsi, adalah yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Jauh dia dari perintah Allah, tidak mampu dia melaksanakan puasa, ibadah-ibadah rutinitas, baik di musim Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka inilah orang yang zalimul li nafsi, orang yang mencelakai dirinya dengan banyak melakukan dosa dibanding dia banyak melakukan kebaikan. Yang kedua adalah muktasid. Muktasid ini setengah, bagian tengah. Ibadah pacu, maksiat juga pacu. Dosa bertingkat, pahala juga meningkat. Ini namanya muktasid. Sekarang dia mengaji, nanti dia melakukan maksiat. Sekarang dia berjabat tangan, nanti dia dendam kembali. Ini namanya muktasid. Baru selesai dia melakukan ibadah puasa, tetapi dia bicarakan orang lain. Ini namanya muktasid. Orang yang baru selesai melaksanakan sholat Ramadan, sholat 5 waktu maksudnya, kemudian puasa sunnah ataupun sholat tahajud, semakin dia rajin juga menggibah, memfitnah di antara sesamanya. Ini namanya muktasid. Yang ketiga adalah golongan tingkatan yang paling tinggi, sabiqum bil khairat. Orang yang lebih dahulu mengajak kepada kebaikan. Dizalimi dia, dicaci dia, dibenci dia, bahkan dihasad dia, tetapi dia yang lebih dahulu meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang membenci dia. Hatinya terbuka untuk berlapang dada memaafkan sesamanya. Hatinya terbuka untuk mengampuni orang yang sudah menzalimi dirinya, bahkan mencaci maki dirinya. Tetapi dia yang dicaci, dia yang dizalimi, dia yang dikhianati, sabiqum bil khairat, lebih dahulu dia meminta maaf dari orang lain. Inilah tingkatan yang paling tinggi. Kemudian di dalam hidup ini mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang ketiga, orang yang selalu menjadi terdepan dalam segala bentuk kebaikan. Baik dari sisi layatan, maka kita yang lebih dahulu mengajak orang. Ketika ada panggilan ajakan untuk mengaji, maka kita yang lebih dahulu untuk mengajak orang duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di mana saja berada. Ini namanya sabiqum bil khairat. Dia tidak mau ketinggalan dalam segala bentuk kebaikan. Dia tidak mau ketinggalan dalam bentuk dalam bentuk kebajikan. Dia selalu ingin tampil dalam segala bentuk kebaikan-kebaikan. Apalagi di momen hari raya ini, dia tidak hanya memaafkan orang yang tidak berbuat dosa padanya, tetapi dia juga mampu memaafkan orang yang berbuat kezaliman dalam dirinya. Kurang lebih ini, mudah-mudahan kajian yang 3 ini bisa kita praktikkan dalam hidup kita. Jangan tergolong menjadi orang yang zalimun li nafsih, menjadi orang yang menzalimi dirinya. Minimal kita menjadi orang yang kedua muktasid, apalagi kita menjadi golongan orang yang ketiga sabiqum bil khairat. Kurang lebih kita aturkan hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang datang dalam pengertiannya, ikut membina umat beragama.